Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Pagi ini berserta perjamuan kudus. Saya berharap Anda semua diberkati Tuhan dan menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Hari ini siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita saat teduh. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Nah, saudara, mari kita nyanyikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi melalui ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami rindu, kami haus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawan
Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan untuk tetap tegar di masa sukar dan mencapai kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan ini. Hari ini kita belajar dari seorang bernama Gideon. Ia seorang hakim di tengah bangsa Israel. Kita tahu bahwa Gideon memenangkan perang melawan orang Midian dan Amalek yang jumlahnya banyak. Alkitab berkata seperti belalang banyaknya. Hanya dengan 300 orang prajurit saja. Apa rahasia kunci kemenangan Gideon? Padahal awalnya beliau seorang penakut. Mari kita baca Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang diajarkan dan diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10 menceritakan penderitaan bangsa Israel karena diganggu oleh orang Midian dan orang Amalek. Setiap mereka panen, berkemahlah orang Midian dan Amalek serta memusnahkan hasil tanah itu, bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, lembu dan keledai. Itu ada di ayat 4. Di ayat 6 mengatakan akibatnya orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Bukan hanya melarat, tapi sangat melarat. Semuanya itu karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di ayat pertama, karena menyembah Allah orang Amori, ada di ayat 10. Menghadapi keadaan tersebut, akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus nabinya kepada orang Israel. Tindakan Tuhan dalam menolong bangsa Israel adalah menemui Gideon, anak Yoas, orang Abieser dari suku Manasye. Saudara, dalam pandangan Tuhan, Gideon disebut pahlawan yang gagah berani di ayat 12b. Tuhan memberikan identitas kepada Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mengapa demikian? Karena Tuhan akan memakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian dan Amalek. Jika Tuhan menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani, pastilah Gideon mempunyai potensi dan kuasa sebagai pahlawan. Karena Tuhan adalah sang pencipta dan mengatur semua kehidupan di muka bumi. Dan Tuhan menyertai Gideon di ayat 12. Tetapi apa yang ada dalam pola pikir Gideon adalah sebaliknya tentang dirinya sendiri. Gideon memandang dirinya adalah kaum paling kecil di antara suku Manasye dan juga paling muda di antara kaum keluarganya. Akibatnya Gideon menjadi lemah, penakut dan ragu-ragu. Sehingga tidak dapat mencapai kemaksimalannya sesuai rencana Tuhan.
Tahukah saudara, nama Gideon sendiri berarti ada 3. Pertama penghancur, kedua pahlawan perkasa, ketiga penebang pohon. Menurut Tuhan seharusnya Gideon menjadi seorang pahlawan perkasa. Tetapi dalam pandangan Gideon, ia cukup hanya menjadi penebang pohon saja. Jikalau Anda menjadi Gideon, mana yang Anda pilih? Menjadi pahlawan perkasa sesuai rencana Tuhan, atau cukup hanya jadi penebang pohon dengan masa depan yang terbatas? Pastilah jawabannya adalah menjadi pahlawan yang perkasa dan gagah berani. Untuk itu Tuhan mengubah cara pandang Gideon terhadap dirinya sendiri yang tadinya sempit menjadi luas, sesuai dengan rencananya. Tuhan tahu Gideon ragu-ragu, lemah dan penakut. Tetapi Tuhan membentuk Gideon dalam keyakinan identitasnya yang benar. Coba ikut saya, identitasnya yang benar. Apa yang dilakukan Tuhan? Pertama, Tuhan menjawab keraguan Gideon yang meminta tanda dari Tuhan. Dengan jalan Tuhan menerima persembahan yang dipersiapkan Gideon berupa anak kambing dan roti yang tidak beragi secara ajaib di dalam persembahannya kepada Tuhan. Akibatnya Gideon terkejut dan menyebut Tuhan adalah Yehovah Shalom. Tuhan itu keselamatan. Yang kedua, Tuhan memerintahkan Gideon dalam mimpi untuk menghancurkan mezbah Baal dan menggantinya dengan mezbah bagi Tuhan. Ini perkara prioritas menyembah Tuhan. Awalnya Gideon takut kepada kaum keluarga dan orang-orang kota jika melakukannya waktu siang, karena resikonya adalah nyawanya bisa melayang. Akhirnya Gideon memberanikan diri melakukannya di waktu malam hari bersama 10 orang hambanya. Tanpa disangka, Tuhan memakai ayah Gideon membela anaknya di hadapan rakyat yang banyak tersebut. Sehingga akhirnya Gideon disebut dan dijuluki Yerubaal karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkan mezbahnya itu. Lambat laun, saudara, keyakinan Gideon akan Tuhan menyertainya semakin bertumbuh. Dan identitasnya semakin jelas seperti apa kata Tuhan. Terakhir, Tuhan memerintahkan Gideon untuk menghancurkan bangsa Midian dan Amalek yang seringkali membuat bangsa Israel menderita. Proses pembentukan terakhir dari Gideon adalah Tuhan memangkas prajurit yang bersama Gideon dari 32.000 orang menjadi 300 orang di dalam menghadapi ratusan ribu musuhnya. Waktu saya merenungkan, saya percaya Gideon sangat takut dalam pergumulannya itu kembali mencuat dalam dirinya. Bagaimana mungkin 300 orang dapat mengalahkan musuh ratusan ribu orang? Tetapi Tuhan tidak setengah-setengah atau setengah jalan membentuk Gideon. Pada waktu Gideon menghadapi pergumulan ketakutannya, Tuhan mengutus Gideon mengintai dan mendengar mimpi prajurit Midian dan ketakutan mereka akan Gideon. Malam itu, dengan keyakinan penuh, Gideon memerintahkan 300 prajuritnya untuk meniup sangkakala dan memegang obor, mengelilingi perkemahan musuh sambil berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Apa yang terjadi, saudara? Prajurit Israel itu tidak berperang, tapi Tuhan mengacaukan orang Midian dan Amalek saling membunuh karena panik dan ada yang melarikan diri sampai akhirnya Gideon memenangkan pertempuran itu. Ternyata, saudara, identitas yang ditentukan Tuhan menghasilkan kemenangan jika kita berjalan sesuai rencananya. Identitas Gideon yang sebelumnya dibentuk oleh apa kata orang di sekelilingnya membentuk identitas palsu yang menghasilkan keraguan-raguan, kelemahan, dan ketakutan. Saya menyebut identitas palsu dengan sebutan KTP rusak. Seorang yang memiliki KTP rusak tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam hidupnya. Ia hidup tanpa arah yang jelas.
Saat ini kita tahu seseorang warga negara ditentukan identitasnya dengan KTP atau paspor. Dengan memiliki KTP atau paspor, seorang dapat menikmati hak dan kewajibannya sebagai warga negara di sebuah negara. Gideon yang diberikan identitas sejati oleh Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani diberikan hak mendapat perlindungan dan pimpinan Tuhan dalam menyandang peran pahlawan. Tetapi juga ia mempunyai kewajiban awal menghancurkan berhala di dalam kehidupannya dan kembali menyembah kepada Tuhan. Saudara, zaman sekarang identitas disebut juga jati diri atau gambar diri. Ini semua menerangkan siapa diri kita sebenarnya, atau dalam bahasa Inggrisnya, who am I? Seorang yang mengetahui identitas sejatinya membentuk fondasi kehidupan yang kuat dalam mencapai kemenangan di dalam kehidupan ini. Tidak mudah diombang-ambingkan dunia, karena orang tersebut mengetahui siapa dirinya dan tujuan hidupnya berdasarkan rencana Tuhan. Ada seorang anak berlari di tengah banyaknya bendera yang ditancapkan di pantai. Sebagai anak yang sudah mengetahui identitasnya, ia mencari bendera negaranya. Karena ia tahu siapa dirinya. Ia tidak mencari bendera lain. Ia tidak diombang-ambingkan oleh banyaknya bendera. Karena ia tahu harus berdiri. Kejadian 5 ayat 1-3 berbunyi, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Menurut Kejadian 5 ayat 1-3, awalnya manusia diberikan identitasnya oleh apa kata Tuhan. Kemudian setelah manusia berkeluarga, seorang ayah akan memberikan identitas yang benar kepada anak-anaknya seperti Adam kepada Set. Sumber terciptanya identitas manusia berasal dari 1. Apa kata Tuhan, 2. Apa kata orang lain, 3. Apa kata diri sendiri. Apa kata orang lain mempengaruhi apa kata diri sendiri, dan ini memberikan identitas palsu atau KTP rusak. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13-14. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jawabannya keliru semua tentang anak manusia. Ternyata apa kata orang belum tentu suatu kebenaran. Zaman sekarang banyak orang hidup menurut apa kata orang. Contohnya, orang berkata ukuran kesuksesan adalah dengan memiliki harta banyak, mobil mahal, rumah mewah, dan lain-lain. Sehingga orang-orang berlomba cari uang sebanyak-banyaknya dan membeli mobil, rumah, dan lain-lain untuk dapat dibilang sukses. Akibatnya orang yang tidak memiliki harta banyak akan menjadi rendah diri, minder, ragu-ragu, lemah, ketakutan seperti Gideon pada awalnya. Ada seorang artis dari Korea yang terperangkap identitas palsu menurut apa kata orang mengenai kesuksesan. Artis itu percaya kesuksesan jika ia memiliki fans yang banyak, popularitas tinggi karena dikenal di mana-mana. Artis itu berjuang untuk menjadi terkenal sampai-sampai ia merelakan dirinya untuk melakukan hal asusila untuk mencapai hal tersebut. Pada saat ia tidak mencapai hal tersebut, akhirnya ia bunuh diri. Ada juga seorang berkata dirinya cantik karena banyak orang berkata demikian. Tetapi jika ada jerawat sedikit, kegemukan sehingga orang berkata kecantikannya sudah hilang, maka ia depresi.
Tindakannya akhirnya berjuang dengan membeli obat jerawat, diet, olahraga, dan lain-lain untuk supaya orang banyak berkata dirinya cantik kembali. Ingat saudara, identitas menentukan langkah-langkah kehidupan. Karena identitas menentukan keberhargaan manusia. Hanya satu saja sumber identitas sejati, yaitu apa kata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas sejati kita adalah ciptaan baru atau manusia baru. Kata baru berasal dari kata kainos yang artinya barunya terus-menerus atau untuk selama-lamanya. Identitas sejati kita adalah ciptaan atau manusia baru menghasilkan hidup kelimpahan, yaitu hidup dan berkuasa sesuai Roma 5 ayat 17 berkata, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kedua, identitas kita sebagai ciptaan baru mendapatkan posisi baru, yaitu tempat di sorga bersama Kristus. Efesus 2 ayat 4-6 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi, jikalau kita mengerti identitas sejati kita, kita tidak usah takut lagi menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan ini, termasuk masa pandemi COVID yang kita rasakan hari ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Anda sudah mengenal identitas Anda? Yang kedua, apakah Anda sudah memberikan identitas yang benar kepada anak-anak Anda? Pertanyaan ini harus dijawab oleh Anda sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami mengenai siapakah kami di muka bumi ini. Siapakah kami menentukan identitas diri kami di hadapan-Mu. Supaya kami mengenal diri kami sendiri di hadapan Tuhan. Membentuk fondasi kami yang kokoh di dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan mengetahui rencana kami ke depan supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berikan kami kemampuan untuk mengenal siapa kami di hadapan Engkau. Kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kami harus ajarkan kepada anak-anak kami berulang-ulang supaya mereka tetap tegar di masa sukar melalui kehidupan ini. Tolong kami dan ampuni kami selama ini kami tidak mempunyai sesuatu yang jelas dalam masa depan kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang harus ikut dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-jemaat yang menonton khotbah online, supaya apa yang diajarkan ini membuat mereka menjadi kokoh dalam kehidupan menghadapi kenyataan yang mungkin sulit, yang penuh tantangan. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami sesuai janji. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meresponi firman Tuhan kita pagi ini, kita akan menikmati perjamuan kudus. Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita berdoa sejenak untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan akan penderitaan dan pengorbanan di kayu salib, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur yang kami minum dan makan ini. Biarlah membuat kami mengingat akan kewajiban kami memberitakan kematian sampai Engkau datang. Bahkan kemenangan-Mu atas maut untuk kami bagikan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari siapkan roti di tangan kanan Anda. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti ini di dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena jiwa kami bersatu dengan jiwamu dalam darahmu. Tubuh kami bersatu dengan tubuhmu dalam roti yaitu yang kami makan dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, biarlah kami diingatkan kembali untuk memberitakan Injil pada semua orang di sekitar kami. Berikan kami keberanian dan boleh menjaga kehidupan ini sebagai ibadah yang murni, menjaga hidup daripada kesucian dan dijauhkan dari hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Kristus dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian yang menonton khotbah online ini. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah hingga pada akhirnya. Pagi ini sebelum kita berpisah, kita akan berdoa syafaat
berdoa syafaat dilakukan di rumah saudara masing-masing dalam kelompok saudara. Pokok-pokok doa syafaat berdoa untuk bangsa dan negara, pemimpin kita Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam memerintah dan membawa kita keluar dari krisis kesehatan atau pandemi COVID dan keluar dari krisis ekonomi. Karena saya mendengar ada banyak pengangguran terjadi, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Sehingga Tuhan memberikan hikmat bagaimana menghadapinya. Doakan juga mengenai keamanan negeri ini, supaya keamanan ini Tuhan menjaga lewat TNI dan Polri yang bekerja sama. Sungguh-sungguh menjaga keamanan. Doakan juga yang kedua untuk dokter-dokter dan perawat dan juga pasien COVID, sehingga mereka mengalami pemulihan kekuatan yang dari Tuhan. Memang kita harus melewati pandemi COVID ini, apalagi saudara berlaku di seluruh dunia, tapi Tuhan memberikan kekuatan buat kita yang menjalaninya. Terus kita akan berdoa untuk GJKI Sunter, baik majelis, baik hamba Tuhan, baik jemaat-jemaat, supaya diberi kekuatan kecukupan dalam menghadapi tantangan ke depan ini. Kita doakan juga GJKI Agape, GJKI Nasional, supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terakhir, saudara bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, dan setelah itu kita akan sharing kelompok supaya kita bisa sharing di dalam kelompok, saling terbuka, karena di dalam keterbukaan terdapat pemulihan. Dan setelah itu kita saling mendoakan. Jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang terjadi jika seorang tidak mengetahui identitas dirinya seperti awal mula Gideon? Yang kedua, seberapa penting kita harus mengetahui identitas diri menurut Anda? Yang terakhir, apakah Anda sudah menemukan identitas diri Anda? Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.